Oke, kita akan lanjutkan dengan analitik, ya, fungsi analitik. Analitik itu bab 2.3 ya. 2.3. Jadi kita tahu jika ada Fz, ya, maka kita bisa tulis dia dalam bentuk Ux, Y, V, X, Y. Ya, ini adalah bagian realnya dan ini bagian imajinernya. Nah, tetapi sekarang kalau Fz itu adalah Z kuadrat, maka X plus Y kuadrat. Ya. X kuadrat min Y kuadrat plus 2XYI. Jadi di sini ada dua pasangan. U1, katakanlah begitu, X kuadrat min Y kuadrat, dan V1 XY 2XY. Nah sekarang, apakah pasangan ini yang tidak bisa diganggu gugat, begitu ya? Nah, kalau sekarang kita lihat, katakanlah seperti UXY, X kuadrat min Y kuadrat, dengan V2XY, 3XY, nah ini tidak kompatibel ya, jadi kalau di sini atau admissible ya, jadi tidak diizinkan. Nah, kalau kita lihat bahwa nantinya kita hanya akan bekerja dengan Z tentunya, ya. Tetapi tidak dengan Z bar, gitu. Ya, jadi nanti kita akan melihat bahwa fungsi dengan bentuk yang bergantung pada Z bar itu tidak dapat diturunkan terhadap Z. Ya. Jadi di sini definisi turunan fungsi kompleks itu bentuknya persis seperti pada fungsi real. Ya. Jadi kalau F itu terdefinisi di lingkungan, saya akan memberikan definisi lingkungan ini di titik C. Ya, seharusnya ada di video sebelumnya, yaitu himpunan semua set di mana set min C itu lebih kecil dari delta, misalkan untuk suatu delta. Ya. Jadi sebetulnya ini harusnya saya berikan di limit fungsi, tapi ya sudah tidak masalah sebetulnya juga. Oke, nah kita akan menulis turunan F di C adalah df ditulis do F per do Z di titik C adalah limit dari H menuju 0 Fz plus H dikurangi FC C ya, ini ya, C per H.
Ya, persis seperti di real atau limit delta Z menuju 0 FC plus delta Z dikurangi FC per delta Z. Boleh juga limit Z menuju C dari FZ dikurangi FC per Z min C. Jadi boleh salah satu itu. Ya. Nah, mudah mudah dilihat bahwa fungsi FZ, ya, fungsi FZ sama dengan Z kuadrat itu dapat diturunkan. Jadi kita lihat di titik C misalkan itu kita hitung limitnya Z menuju C, Z FZ dikurangi FC per Z min C. Sama dengan limit Z menuju C, Z kuadrat min C kuadrat per Z min C. Dan itu sama dengan limit dari Z menuju C, Z plus C ya. Jadi sama dengan 2C gitu. Oke. Dan khususnya kalau C-nya itu bergerak, biasanya kita menggunakan Z, maka turunan dari FZ itu di titik Z ya sama dengan 2Z gitu ya. Jadi persis seperti di pilihan real. Nah, seperti tadi sudah diduga bahwa contoh lain, kalau saya punya Z bar ya, yaitu X min YI ya, kalau Z-nya adalah X plus YI. Nah ini tidak dapat diturunkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus menghitung paling mudah di titik 0 saja ya. Jadi kalau C-nya 0, kita harus menghitung katakanlah Z menuju 0 dari Z bar dikurangi 0 per Z. Ya, ingat tadi yang saya menggunakan ini. Ya. Nah, limit dari Z menuju 0, X min YI, X plus YI. Nah, perhatikan bahwa turunan itu harus dari segala arah sama ya. Jadi kalau saya hitung melalui sumbu X, ya, maka bentuk di atas itu limit Z menuju 0 dari X min 0I per X plus 0I. Tentunya ini adalah 1. Jadi ini cukup kalau sumbu X berarti X-nya menuju 0. Sekarang kalau sumbu Y, limit Z menuju 0 yang cukup Y menuju 0. Ya. Perhatikan ini. Kalau sumbu Y melalui sumbu Y kan X-nya 0 ya. Jadi min YI per YI. Nah ini menjadi min 1. Nah karena dia tidak sama, ya, jadi karena dia tidak sama, oleh karena itu FZ sama dengan Z bar itu tidak mempunyai turunan terhadap fungsi kompleks tersebut. Ya. Begitu.
Oke, nah saya kira beberapa rumus seperti Fz sama dengan Z pangkat N, maka df dz ya, ataupun nanti akan ditulis f aksen z itu adalah nzn-1 itu mudah ya. Jadi nah sifat dari turunan ini persis seperti pada fungsi real ya. Jadi jika f dan g mempunyai turunan, di C atau di Z saja, maka satu F plus G dijumlahkan dulu baru diturunkan, itu akan sama dengan turunan dulu baru kemudian dijumlahkan. B perkalian ya persis seperti fungsi real. C F plus G aksen, perhatikan ini menulisnya GZ kuadrat GZ F aksen Z kemudian dibalik ya FZ kali G aksen Z. Jadi persis seperti fungsi real ya, tidak ada sesuatu yang baru. Demikian pula di buku DDZ dari F komposisi Z ya, persis seperti di real, yaitu F aksen GZ kali G aksen Z. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang baru. Oke, saya kira contoh di buku diberikan FZ kurung Z kuadrat min 1 per Z kuadrat plus 1 pangkat 2022. Begitu. Ya, saya kira turunannya bisa dicari seperti halnya di fungsi real, yaitu F aksen Z 2022 kurung 2021 kali turunannya yang di dalam. Ya. Z kuadrat min 1, Z kuadrat plus 1 aksen. Nah, yang aksen ini adalah Z kuadrat plus 1 kuadrat, Z kuadrat plus 1 kali 2Z min, ya, dibalik 2Z turunannya ini, kali Z kuadrat min 1. Ya, jadi ini aksen itu adalah itu. Kalau dihitung, maka hasilnya adalah 4Z per Z kuadrat plus 1 kurung kuadrat. Jadi kalau begitu, turunan dari FZ Z kuadrat min 1 Z kuadrat plus 1 pangkat 2022 adalah ini, itu F aksen Z-nya adalah tadi 2022 pangkat di sininya tetap 2021 kali 4Z per Z kuadrat plus 1 kurung kuadrat. Ya. Jadi ini teori sederhananya. Di soal itu lebih penting lagi.
Oke.